50% saja di dalam satu artikel jurnal itu. Sementara referensi yang utamanya adalah jurnal itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita mencari referensi jurnal yang berkualitas? Jadi supaya langsung kita bertemu dengan artikel-artikel yang berkualitas yang bisa kita jadikan sebagai referensi bagi kita di dalam menulis. Tapi Bapak dan Ibu, sebelum itu kita harus punya yang namanya topik yang akan kita tulis. Dari topik itulah kemudian kita jadikan sebagai kata kunci kita untuk mencari referensi yang kita inginkan. Baik dalam bentuk artikel dalam jurnal berbahasa Indonesia ataupun dalam bentuk jurnal yang berbahasa Inggris. Yang dari Elsevier, kemudian yang dari yang gratis sampai yang berbayar. Tapi yang berbayar nanti kita bisa peroleh secara gratis, Bapak dan Ibu sekalian. Saya biasanya di dalam menulis tidak pernah banyak sumber yang untuk mencari referensi ini. Biasanya hanya menggunakan Google Scholar saja. Saya tidak pernah menggunakan media yang lain. Jadi di Google Scholar itulah saya bisa banyak menemukan referensi-referensi yang berkualitas. Dari mulai jurnal, kemudian buku, dari yang berbahasa Indonesia, yang Sinta 1, Sinta 2, sampai yang nggak Sinta sekalipun, sampai ke yang Scopus, dari mulai yang belum Q4, Q3, Q2, Q1, saya bisa temukan di Google Scholar. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu, sebelum kita mencari referensi, tentunya kita harus terlebih dahulu memiliki topik yang akan kita cari itu tentang apa. Sehingga kita mudah nanti menemukan referensi yang kita inginkan dengan media Google Scholar. Pertama, alat yang harus kita saya tampilkan di sini. Sudah tampil Bapak dan Ibu? Bisa dilihat? Sudah tampil? Oke. Nah, di sini kita ada Google Scholar. Tinggal kita klik Scholar misalnya. Scholar atau Google Scholar. Kemudian akan tampil seperti ini di dalam mencari referensi. Kemudian kita masukkan topik atau tema yang akan kita cari referensinya. Misalnya tentang collaborative governance, tinggal kita masukkan. Kita search, kemudian akan muncul di sini banyak artikel jurnal yang berbicara tentang collaborative governance. Ini ada banyak sekali. Bisa kita download. Di sini ada nanti menemukan yang berbayar, ada menemukan yang gratis. Kalau gratis bisa di-download secara langsung. Tapi kalau yang berbayar nanti ada alatnya yang lain yang bisa kita gunakan supaya kita memperoleh referensi ini secara gratis. Misalnya ini saya ingin download tentang collaborative governance. Karena saya tulis di sininya bahasa Inggris, maka yang keluar juga rata-rata tulisannya berbahasa Inggris. Nah, atau misalnya saya ingin cari tentang implementasi kebijakan. Nah, maka di sini akan keluar ada buku, kemudian ada berbagai macam artikel jurnal, implementasi. Nah, di sini banyak buku, ada juga tesis, ada disertasi yang muncul. Ini bisa kita download. Nah, kemudian supaya kita tidak lupa nanti referensinya, bisa langsung sebetulnya di media Google Scholar ini bisa langsung kita citasi secara langsung dengan format yang kita inginkan. Misalnya, kita biasanya kalau dalam artikel jurnal itu diminta untuk membuat referensi atau daftar pustaka dengan teknik APA
6th edition biasanya. Di sini sebetulnya di dalam Google Scholar ini sudah ada medianya untuk mengutip. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada tanda kutip di sini. Tinggal kita klik saja tanda kutip, kemudian di sini akan muncul ada APA. Tinggal kita copy paste saja ke dalam daftar pustaka. Jadi sebetulnya ini sangat membantu kita untuk menulis referensi juga. Google Scholar ini selain mencari referensi, juga berguna bagi kita di dalam membuat citasi, ya, atau membuat pengutipan, kemudian membuat daftar pustakanya. Jadi dengan menggunakan media ini nanti format APK-nya sama semua. Kadang kalau kita menulis itu format antar satu daftar pustaka dengan daftar pustaka yang lain itu seringkali tidak sama. Nah, maka ini adalah salah satu alat bantu selain misalnya Bapak Ibu menggunakan reference manager yang lain seperti Mendeley misalnya. Ini dengan Google Scholar ini dia lebih sederhana sebetulnya. Jadi kalau saya biasanya sharingnya adalah ketika saya mencari referensi dalam untuk membuat artikel jurnal, maka saya biasanya nggak perlu banyak-banyak. Saya hanya gunakan Google Cendekia atau Google Scholar. Tapi tadi tinggal kita masukkan tema apa yang akan kita cari. Misalnya saya di bidang sosiologi, saya akan menulis tentang konflik sosial. Maka tinggal saya search saja di Google Scholar di sini tentang konflik sosial. Maka di sini akan muncul banyak artikel tentang konflik sosial yang bisa saya jadikan sebagai referensi. Nah, saya sharing juga, misalnya kenapa di dalam artikel jurnal itu referensinya, artikelnya tidak terlalu banyak, kira-kira 10-15 halaman, tapi kenapa kemudian referensinya bisa banyak, sampai 30-40. Sementara terkadang ketika kita membuat karya tulis justru minim dengan referensi. Nah, bagaimana caranya? Nah, dengan kita mengumpulkan banyak referensi ini, kemudian kita menjadi nanti kaya akan berbagai macam perspektif di dalam menulis. Nah, dari situlah kemudian kita bisa dari referensi-referensi yang sudah ada memetakan posisi tulisan kita atau posisi penelitian kita nanti ada di mana. Ada unsur kebaruannya di mana. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kebaruan atau novelty, maka kalau kita mengatakan ini penelitian ini atau tema ini baru, maka logikanya kita harus menunjukkan bagaimana penelitian yang lamanya. Nah, itulah gunanya referensi kita di dalam menulis. Jadi tidak hanya kita mengcopy paste misalnya teori-teori yang ada di dalam jurnal orang lain. Nah, kalau kita copy paste, nanti kemudian pasti ketika dicek similarity-nya itu tidak akan pernah lolos. Ya, nah maka nanti ada di event-event berikutnya, pertemuan di via media ini, kita akan belajar yang lain, ya. Tapi hari ini kita belajar dulu tentang bagaimana cara mencari referensi. Kalau saya hanya satu ini saja, sebetulnya dengan satu Google Scholar ini sudah sangat membantu kita di dalam mencari referensi. Tinggal kita masukkan saja keyword-nya yang kita inginkan mencari tentang apa, ya. Kalau misalnya ingin cari tentang bahasa Inggris gampang. Kalau bahasa Inggrisnya kurang terlalu bagus, tinggal kita buka Google Scholar. Bukan Google Scholar, Google terjemah atau Google Translate. Kita mau cari tentang apa? Ya. Misalnya tentang implementasi kebijakan tetapi dalam bahasa Inggris misalnya. Kebijakan apa? Bisa kita search kemudian di sini ketika bahasa Inggris tinggal kita copy paste saja ke dalam Google Scholar. Maka akan ketemu nanti referensi-referensi yang kita inginkan berkaitan dengan keyword yang kita masukkan. Tinggal kita download saja. Nah, tambahan berikutnya, seringkali kita menemukan artikel yang tidak bisa di-download. Misalnya contohnya seperti ini.
Nah, ini karena jurnalnya bagus, jadi dia downloadnya berbayar. Biasanya kalau kita klik ini, download PDF, maka dia nggak bisa ke download secara langsung. Ada yang bisa secara langsung, ada yang tidak. Kalau ini kayaknya bisa. Muncul PDF-nya bisa kita download secara gratis, tinggal kita download saja. Kemudian dapat referensi yang bagus. Kemudian kalau ada yang menemukan yang tidak bisa, misalnya dia meminta masukkan kartu kredit, itu bisa kita curi artikelnya. Sebentar lagi loading dulu. Bukan dicuri kali ya, Pak Irwandi. Dibobol. Kalau saya bahasa ininya, ekstrimnya. Ekstrim. Bahasa halusnya dipinjam. Kita cari yang bukan ini. Biasanya yang Elsevier itu nggak bisa kita download secara langsung. Dia minta masukkan kartu kredit ya untuk dapat referensi itu. Tapi sebetulnya bisa kita bobol ya dengan gratis. Smart City. Ini contoh saja. Tadi saya coba soalnya ada. Nah, ini Springer begini. Nah, ini biasanya kayak modelnya begini. Biasanya Elsevier itu tidak bisa kita download secara langsung ya. Dia berbayar. Nah, seperti ini. Artikel seperti ini Elsevier-nya langsung. Tidak bisa kita download secara langsung. Maka sebetulnya ada alatnya, ada aplikasinya. Tinggal kita cari doi-nya di sini. Ini ada namanya doi. Kemudian kita copy. Nah, bisa kita copy. Ada caranya, bisa kita ambil di sini. Nah, Sci-Hub ya, ada tulisan, kita masukkan di sini Sci-Hub untuk mencurinya, bukan mencuri ya, untuk membobolnya. Nah, dia akan keluar seperti ini. Doi yang tadi yang kita copy, di sini ada doi, bisa kita copy, kemudian kita paste ke sini. Yang tadinya nggak bisa, kita tinggal kita enter, nanti akan terbuka, kita dapat artikelnya. Nah, ini dia udah mau kebuka, lagi loading. Ini cara mendapatkan, nih, Elsevier, ini yang Scopus ya. Yang punya Scopus itu Elsevier ini. Jadi ini tinggal kita download saja di sini. Yang tadinya tidak bisa kita download, di sini get access, ketika kita klik dia minta nanti, nah nih. Tuh, ada harganya kan? Di sini. Ini artinya berbayar. Nah, bisa kita dapatkan. Ya, bisa kita dapatkan secara gratis. $20 berarti sekitar berapa Pak Irwandi? $20 kalau sekarang 350.000. Iya, sekitar 350.000 untuk hanya mendapatkan satu referensi saja. Berarti kalau 40 referensi? Tinggal dikali saja berarti berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat referensi yang bagus. Ya, ya tapi ada yang bikin kunci, tentu ada yang yang bikin gembok, ada tentu yang bikin kuncinya. Nah, di sini ada kuncinya. Dia gembok, tapi ada yang bikin kunci. Caranya tadi tinggal kita blok DOI-nya atau doi, tinggal kita copy pastekan ke Sci-Hub ini. Maka kita akan dapat artikel seperti ini keluar, tinggal kita download saja, kita klik ini maka dia akan terdownload. Begitu pula misalnya
kalau Bapak dan Ibu, nah ini tinggal kita download saja. Masih dengan media yang sama, misalnya pengen mencari yang berbahasa Indonesia, Smart City, dan apa misalnya, tata kelola pemerintahan. Ini contoh saja. Nah, ini akan dapat nih di e-jurnal Undip ada, kemudian ini banyak sekali nih. Ya bisa kita download ini secara gratis. Umumnya kalau yang berbahasa Indonesia kita bisa dapatkan secara gratis. Tapi untuk yang berbahasa Inggris ada yang free access, ada juga yang berbayar. Nah, untuk yang berbayar caranya seperti tadi, cari DOI-nya, kita copy kemudian kita paste ke sini. Nah, itu akan dapat referensi yang bagus. Ya. Kalau saya sederhana saja, biasanya ada di dalam menulis, hanya alatnya Google Scholar saja. Sebetulnya ada beberapa, tapi yang paling mudah dan paling sering saya gunakan di dalam mencari referensi untuk menulis adalah menggunakan dengan Google Scholar ini. Nah, kenapa demikian? Saya lebih senang menggunakan Google Scholar karena di sini sudah ada langsung cara mengutipnya. Jadi tidak perlu bikin daftar pustaka secara manual. Ini ada APA, biasanya kalau artikel jurnal kan pakai APA. Tinggal di sini ada APA, tinggal kita blok begini, tinggal kita kopikan saja ke daftar pustaka, selesai. Jadi tidak perlu kita membuat daftar pustaka secara manual, dan itu yang tidak terbiasa akan berpotensi tidak sama antara daftar pustaka, formatnya antara daftar pustaka satu dengan daftar pustaka yang lain. Nah, itulah kenapa saya paling sering menggunakan Google Scholar ini, karena ada menu untuk penulisan daftar pustakanya secara langsung. Jadi kita tidak perlu menulis secara manual. Jadi tinggal kita masukkan saja keywordnya di sini, kemudian kita telusuri referensinya, kemudian kita download. Sebetulnya sesederhana itu Bapak dan Ibu sekalian, tidak terlalu sulit. Ya, kalau kita tahu caranya, tinggal kita mau nulis tentang apa pertama, kemudian kita masukkan keywordnya di situ, nanti akan muncul. Ini baru satu halaman, sebetulnya halamannya ada banyak nih. Berarti referensinya nih ada banyak sekali. Ini halaman 1, bisa pindah ke halaman 2, di sini juga banyak artikel-artikel yang bisa kita jadikan referensi, halaman 3 dan seterusnya. Jadi sebetulnya pencarian referensi untuk menulis artikel jurnal itu sangat mudah sekali, tidak terlalu rumit. Sebetulnya masih ada beberapa yang lain, tapi yang paling umum dan paling sering saya pribadi gunakan adalah biasanya saya mencari referensi dengan menggunakan media Google Scholar. Di sini juga kalau biasanya ada yang chat saya, Pak Irwandi, kalau format APA itu seperti apa? Gitu ya. Nah, kalau yang sudah sering gampang, namanya tinggal dibalik saja sebetulnya. Ya, misalnya Pak jurnal karangan Pak Ahmad Samsir, tinggal Samsir, A, titik, kemudian tahunnya tahun berapa, judulnya apa, artikelnya, nama jurnalnya apa, volume berapa itu dimiringkan, dalam kurung itu nomor berapa, isu berapa, koma, halaman berapa sampai halaman berapa di jurnalnya. Itu kalau kita bikin secara manual. Nah, dengan media Google Scholar ini, kita nggak perlu bikin secara manual. Misalnya kita telusuri, mohon maaf Pak Kiai Samsir, saya jadikan contoh. Misalnya kita mau citasi karya beliau, cari. Nah, nih. Ini ada nih. Nah, ini karyanya misalnya nih. Apa nih judulnya nih? Nah, bisa misalnya ini. Tinggal masukin saja. Nah, di sini. Ada kelola Pak Irwan. Nah, ini muncul nih. Kalau kita masukkan judul yang spesifik, maka dia akan langsung tertuju pada artikelnya langsung. Jadi tidak banyak yang muncul, langsung kepada artikel beliau. Kalau kita tahu judulnya secara full, tinggal kita copy paste di situ.
tinggal diklik aja ini. Nah, Oh, udah sesuai dengan format API, tinggal di copy paste saja ke dalam daftar siap, pustaka. siap. Kalau kita masukkannya misalnya keyword yang umum, tidak spesifik judul, maka yang munculnya akan banyak, tadi berhalaman-halaman. Tapi kalau misalnya langsung, tentu tidak akan banyak. Nah, misalnya tulisan saya. Nah, ini langsung muncul nih. Tulisan saya teratas, ini sudah dilihat oleh hampir 16.000 orang. Sudah di-download PDF-nya. Malam lalu saya buka, sudah dilihat hampir 16.000. Ya, Di sini. langsung connect. Selamat datang, Prof. Mungkus. Bentar. Kemana wae Pangkus? Saya coba di baru bergabung nih, Prof. Mungkus. Raja Sinta 2 katanya. Terus nyambung Pangkus, tong di otak-atik wae Pangkus. Nih. Bukan 16.000, hampir 14.000. Ya, sampai hari ini artikel itu sudah di-download hampir 14.000 orang. Ya. Bukan karena artikelnya bagus sebetulnya, tapi mungkin lebih banyak aja dicari orang. Kalau dibaca mah biasa-biasa aja sebetulnya. Ya, jadi Menarik dari judul ya Pak Irwan ya? betul. Oleh karena itu, di dalam perumusan judul itu harus dibuat semenarik mungkin supaya pembaca itu penasaran, ingin baca. Ini apa sih misalnya isinya? Ya. Misalnya ada artikel yang pernah saya baca, dia berbicara tentang kawin kontrak, tapi dia nggak bikin kawin kontrak judulnya. Apa dia bikin halal sex tourism in Indonesia dalam tanda kutip. Sehingga orang tertarik untuk membaca. Jadi kalau bikin judul yang orang udah nggak aneh, isinya itu udah ketebak gitu. Ya. Orang baru lihat judulnya, isinya udah ketebak sehingga orang nggak download, nggak baca isinya secara keseluruhan. Tapi kalau dari judulnya udah bikin penasaran, orang akan download, baca. Nah, mungkin sementara itu Pak Leo, kalau ada yang ingin ditanyakan dulu sementara. Tambahin. Baik, terima kasih Pak Irwandi. Boleh di stop screen dulu. Ada di situ stop screen. Biar keluar dari screen-nya Pak Irwandi dulu. Bisa Pak? Ada stop screen. Di atas dekat warna hijau. Oke, siap. Baik, tadi udah disampaikan materi dari Pak Irwandi. Sebetulnya materinya materi-materi dasar aja dulu. Karena kami juga nggak tahu harus mulai dari mana. Sepertinya ya udah kita mulai aja dari nol. Mohon maaf kalau Bapak Ibu yang sudah menguasai. Jadi seperti hanya mengulang-ulang aja ya. Kita mengulang Al-Fatihah. Lalu sholat zuhur diulang lagi Al-Fatihah. Sholat asar diulang lagi Al-Fatihah. Ya, diulang-ulang aja biar tambah lancar. Tapi, sebetulnya kita bisa masuk ke forum tanya jawab. Untuk yang ingin tanya jawab, saya persilahkan kalau videonya aktif, silahkan dilambaikan tangannya ke atas, lalu nanti mic-nya akan saya aktifkan. Gitu. Mangga yang mau bertanya silahkan, angkat tangan aja di video. Oh siap, Pak Kelvin dulu ya. Silakan. Oke. Silakan Pak Kelvin. Makasih Pak Leo. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Kedengaran. Sudah aktif. Ini luar biasa ya, apa yang disampaikan oleh Pak Irwandi itu, cara-cara mengutip referensi ya.
Pak Irwandi. Ya. Sampai cara membobolnya pun sudah tahu ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang dikutip itu termasuk narasinya atau hanya daftaran pengarangnya saja gitu? Ya. Itu kan yang dikutip itu semua ya. Maksud saya ada nggak narasinya yang dikutip Ya. atau hanya mencantumkan referensinya saja begitu? Ya, betul. Apalagi tadi kan ada artikel yang tidak bisa dibuka, Ya. yang terkunci, yang harus bayar begitu ya. Ya. Tapi kan Pak Irwandi bisa membobolnya juga, nah itu tidak melanggar juga itu kalau membobol kayak seperti itu? Itu ya. Jadi pertanyaannya dua saja dulu. Yang pertama, apakah referensi yang tidak bisa dibuka lantas dibobol itu tidak mengundang konsekuensi hukumnya? Satu ya. Saya perlu kehati-hatian loh, karena saya kan baru. Siap, silakan Pak Irwandi. Yang kedua. Siap. Baik. Jadi yang pertama tadi apakah misalnya hanya nyantumin daftar pustaka saja atau isinya dikutip? Ya tentu ketika dia muncul di dalam daftar pustaka, pasti ada isi dari artikel tersebut yang kita kutip. Nah, masalah pengutipan ini, kalau di dalam penulisan jurnal, ada kutipan langsung, ada kutipan yang tidak langsung. Biasanya, kalau orang luar negeri itu menulis, biasanya dia banyak menggunakan kutipan yang tidak langsung. Itulah rahasianya kenapa ketika artikel jurnal itu kemudian kita cek similarity-nya, maka dia akan lolos similarity. Nah, kesulitannya adalah budaya kita di dalam menulis sebetulnya kalau saya lihat di Indonesia ini, terutama menulis skripsi, tesis, disertasi gitu ya, terlalu banyak kita menggunakan kutipan langsung. Jadi sama antara titik komanya itu sama, dikutip secara full. Nah itulah kenapa tulisan orang Indonesia ketika dia selesai menulis, ketika dicek similarity-nya tidak lolos similarity. Karena terlalu banyak kutipan langsung. Nah, untuk menulis artikel jurnal tentu berbeda dengan menulis skripsi, tesis, disertasi. Caranya harus bagaimana? Membuat kutipan yang tidak langsung. Tidak sama persis dengan aslinya. Kenapa misalnya kalau kita lihat di dalam artikel jurnal, satu kalimat atau satu paragraf, satu kalimat ya, satu kalimat saja misalnya, referensinya dia sampai 6, 7 dia kutip, padahal hanya satu kalimat. Bayangkan dengan kita misalnya, ketika kita membimbing mahasiswa atau menulis skripsi, disertasi, apa yang paling banyak? Ketika metodologi penelitian, yang dikutip itu definisi metodologi penelitian menurut A, menurut B, menurut C, menurut D, dan lain sebagainya, dan itu kutipan langsung semua. Tapi orang lain menulis dalam artikel jurnal, ketika dia membuat konten tulisan, dia membaca semua referensi yang dia kumpulkan tadi, kemudian dia tarik benang merahnya dalam satu kalimat saja, dari kesemua itu, dari 5 artikel misalnya, tentang satu tema, maka dia simpulkan, oh maksudnya benang merah dari semua 5 tulisan tadi itu ini, maka dia uraikan dengan kalimat dia sendiri, kemudian dia kutip semuanya sumbernya. Ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau kita membiasakan menulis jurnal dengan cara kita menulis skripsi, tesis, disertasi, maka tidak akan pernah lolos similarity-nya. Karena di sana kutipan langsung semuanya, budaya kita menulis itu ya kutipan langsung. Ketika dicek tentu sama dengan referensi terdahulu, maka dianggapnya plagiat. Jadi itu. Jadi jawaban yang pertama adalah ketika kita mencantumkan suatu sumber di dalam data pustaka, maka pasti kita kutip isinya. Ya, satu kalimat kah? Atau hanya seperti tadi, misalnya idenya tuh kita kutip idenya. Ya. Nah, itu juga kita masukkan di dalam daftar pustaka. Jadi bukan hanya mencantumkan daftar pustakanya saja, tetapi isinya juga kita kutip di bagian mana. Tentu satu artikel itu harus dibaca. Nah, bagaimana orang bisa menulis dengan baik? Caranya ya ada disebut dengan literatur review. Jadi mereview literatur.
Kalau kita biasanya menulis bukan mereview literatur, tapi copy paste literatur. Ya, dari yang sudah ada biasanya. Kita copy paste, masukkan dalam tulisan kita, pas dicek, ya kena similarity-nya tinggi, merah semua. Nah, itu budaya kita menulis. Nah, kemudian yang kedua, kaitan dengan tadi, apa nggak ada konsekuensi hukumnya? Misalnya, kita bobol aksesnya, ya kan? Nah, ya sampai hari ini saya menggunakan itu aman-aman saja, Pak. Tidak ada. Dan itu pun yang bikinnya orang Rusia, Pak. Skyhook itu yang bikinnya orang Rusia. Jadi seperti saya bilang tadi, ketika ada orang buat virus, pasti ada yang bikin antivirus. Ketika ada orang bikin gembok, pasti ada juga orang yang bikin kunci. Nah, itulah mudahnya di dunia digital ini. Baik, terima Jadi kasih. sebetulnya tidak terlalu mudah Oke. kalau misalnya kita tahu caranya. Demikian. Siap. Terima kasih Pak Irwandi. Yang mau bertanya lagi silakan lambaikan tangan. Oke, siap. Pak Angkus. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, barusan dari belakang dulu. Jadi menarik ini masalah judul ya. Judul ini kan orang pertama kali membaca itu judulnya dulu, tidak mungkin dalamnya, kan ya. Jadi judulnya merupakan representasi dari isi. Nah, saya tanyakan kepada Prof. Irwandi, judul yang baik ini kira-kira seperti apa nih? Saya kan ditantang oleh suatu jurnal Sinta 2, sekarang katanya sudah mulai bosan ke kualitatif. Nah, sekarang dia minta kuantitatif. Nah, Oke. Tapi dia juga mewanti-wanti jangan ada kata-kata pengaruh. Wah, Oke. susah juga tuh ya. Kira judul yang menarik itu yang seperti apa? Terima kasih. Oke, baik. Saya sebetulnya beberapa kali membuat artikel tentang penelitian kuantitatif yang kemudian saya dengan teman gitu ya nulis, kemudian sampai dipresentasikan di Paris pada waktu itu. Ini kuantitatif. Betul. Ya, kuantitatif. Nah, kebiasaan kita itu sebetulnya taunya kuantitatif itu hanya judulnya pengaruh, hubungan gitu ya. Ya, betul. Nah, sementara sebetulnya banyak judul atau narasi lain yang bisa kita buat supaya judul itu menarik, tidak kelihatan kuantitatifnya tapi isinya kuantitatif. Ya. Misalnya, saya sekarang menulis kuantitatif itu jarang saya menggunakan kata pengaruh. Ya. Biasanya saya bikinnya begini, salah satu contoh. Misalnya, kasih saya contoh apa judulnya pengaruh misalnya, salah satu. Pengaruh pendapatan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Nah, itu kan usang itu judulnya biasa itu. Ya. Biasa itu mah. Ini Judulnya ini yang punya judulnya Pangkus kan, saja. Yang punya Pangkus nih. Ya, itu kan itu. Pelayanan. Nah, ini. Ya. Nah, judulnya kan standar banget itu kan. Mahasiswa bikin skripsi ya begitu judulnya. Karena taunya kuantitatif tuh begitu. Nah, kalau saya banyak telusuri artikel-artikel Scopus misalnya, ya atau artikel-artikel yang berbahasa Inggris lainnya, jarang sekali dia menggunakan terkait pengaruh gitu ya. Ya. Itu terlalu standar. Biasanya bisa misalnya kalau saya baca dalam bahasa Inggris the importance of misalnya, pentingnya tadi kan, dia pakai pentingnya, nggak pakai pengaruh. Kalau kita searching dalam tulisan-tulisan yang berbahasa Inggris, biasanya dia sering pakai, kalau judulnya the importance of, gitu ya. Oke. Nah, pentingnya ini dalam meningkatkan ini. Bahkan kadangkala judul itu tidak harus dalam bentuk pernyataan. Seringkali saya menemukan jurnal-jurnal di luar negeri yang judulnya itu sebetulnya menggunakan kalimat pertanyaan di dalam jurnal itu, ya. Ya, oke. Nah, jadi sebetulnya bisa kita menggunakan kata tanya, bisa juga tadi dengan menggunakan narasi tadi.
pentingnya, the importance of apa gitu kan, Ya. kalau dalam bahasa Inggris salah satunya. Nah, kalau saya biasanya, kenapa saya sering dapat judul-judul yang menurut orang, wah ini bagus nih judulnya. Saya biasanya sering searching tulisan-tulisan orang di artikel-artikel luar, bagaimana cara orang membuat judul. Tidak seperti kita membuat judul, pengaruh ini terhadap ini, hubungan ini dengan ini. Nah, itu biasanya saya mengadopsinya dari sana. Kemarin juga ada artikel yang baru terbit ketiga, ada 2 tuh kuantitatif. Judulnya The Importance of Principal Management apa gitu. Ya. Itu sebetulnya dalamnya isinya pengaruh. Ya. Tapi dia menggunakan istilah the importance of, sebetulnya pengaruh juga isinya. Cuman tidak judul standar seperti kita. Ya, itu kan kasus di luar negeri, Prof. Ya. Giri, ya. Ya. Tapi kalau kita masukkan ke jurnal Sinta 2, lain ceritanya itu, lain ceritanya. Sinta 2 itu kan judul aja dibahas, hasil uraikan, kan gitu. Ya. Itu. Jadi kadang-kadang untuk menghindari pengaruh itu diganti oleh apa? Jadi mikir lagi gitu. Nah, betul. Makanya kata Prof. Leo, daripada nulis ke Sinta 2, mending Scopus sekalian. Sip. Orang Indonesia itu kadang ribet gitu ya. Bikin judul aja gitu kan. Iya, Harus betul. detail banget sampai ke RT segala macam, itu nggak penting sebetulnya. Ya. Betul. Nah, jadi bisa itu sih tergantung kualitas reviewernya juga. Ya, gitu. ya. Dan jurnalnya ya, jurnal selingkuh seperti apa ya, template-nya itu betul, ya. betul. Ya. Baik. Ya, oke, terima kasih. Ya. Oke, cukup. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Silakan lambaikan tangan, saya hidupkan mic-nya. Kalau tidak, kita masuk materi kedua, Bapak Ibu. Terkait referensi, kalau ada yang ingin bertanya lagi, cukup? Cukup? Oke. Cukup, baik. Kita akan masuk ke materi kajian kedua. Kebetulan, ini mah karena dadak-dadakan, ya kami berdua aja yang ngisi dulu. Nanti datang gilirannya Bapak Ibu. Saya juga baca di forum chat kita. Itu Bapak Ibu di forum chat, kalau awal-awal sih tadi saya udah lampirkan di situ sertifikat kita, sertifikat kegiatan. Bapak Ibu bisa ambil dari forum chatnya. Kalau masih nggak bisa, dari situ ada link Google Drive. Kalau masih nggak bisa, boleh WA ke saya, 0812. Kalau masih nggak bisa, boleh WA saya, nanti file sertifikatnya saya kirim. Monggo pegang dulu handphonenya, 0812 21 51 28 92. 0812 21 51 28 92. Atau nanti bisa buka di chat room Zoom kita ini, saya udah masukin, ada dari Bu Vira Surya. Mungkin Ibu atau Bapak, Ibu Vira Surya. Baik, kita masuk ke materi kedua. Tadi Pak Irwandi bahas soal bagaimana mencari referensi. Kenapa berangkat dari referensi? Karena gini Bapak Ibu, nulis jurnal itu ya, ini kadang-kadang banyak yang salah paradigmanya. Nulis artikel jurnal itu tidak harus selalu dari penelitian lapangan. Itu kuncinya dulu. Jadi banyak orang tidak produktif membuat artikel jurnal karena punya pikiran menulis artikel jurnal wajib dari penelitian lapangan. Padahal nggak ada kewajiban itu. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di jurnal-jurnal tertentu, di yang Scopus itu, bahkan dipisahkan. Ada yang penelitian riset lapangan asli, ada yang hasil book review, ada yang hasil artikel review. Jadi kita bisa menulis artikel jurnal seperti sekarang nih, WFH. Memungkinkan nggak kira-kira kita WFH lalu ingin menulis jurnal? Lalu jurnal itu artikelnya harus dari riset lapangan. Itu kan nggak mungkin. Kita kan dilarang, lagi social distancing, jadi nggak mungkin. Maka pertama, kenapa kami selalu bahas soal referensi? Karena menulis artikel jurnal tidak harus dari hasil penelitian lapangan. Itu satu. Nah,
Yang kedua, kenapa harus referensi? Karena gini, menulis adalah kegiatan produksi. Menulis itu adalah kegiatan produksi. Nah, maka logikanya tidak mungkin produksi bisa dilakukan kalau tidak ada input. Jadi nggak mungkin bisa membuat artikel ilmiah, menulis, kalau nggak baca. Nah, kelemahan orang Indonesia adalah pengen nulis, tapi nggak pengen bacanya. Pengen bikin artikelnya, tapi nggak pengen bacanya. Nah, itu kan repot. Kalau gitu kan repot jadinya. Jadi, kewajiban pertama adalah mengumpulkan referensi. Pak Irwandi tadi bilang, pertama, tentukan topik. Kedua, download referensi. Download referensi dari mana? Dari Google Scholar, kalau Pak Irwandi sukanya. Kenapa dari Google Scholar? Karena di Google Scholar itu lengkap, di situ ada bagian-bagian, ada citasinya. Nah, ini ada nih, dari Pak Irwandi nih. Ada kesenjangan literatur, kesenjangan hasil, dan lain-lain. Nah, ini untuk kenapa harus referensi duluan. Jadi, kenapa kami selalu menekankan referensi. Dan kami pun kalau kami menjadi tim proofread, atau mendampingi penulisan artikel, pasti syarat pertama yang kami periksa adalah referensinya. Itu satu. Yang kedua, sebentar, Pak Ir boleh dimatiin dulu Pak Ir? Saya mau buka. Nah, oke. Lalu yang kedua, kadang kayak gini, kita masih bahas soal referensi aja dulu. Kelemahan Google Scholar adalah Google Scholar tidak menempatkan. Jadi Google Scholar itu tidak membagi-bagi artikel berdasarkan levelnya. Itu kelemahannya. Jadi dihantam aja semua. Mana yang menurut algoritma Google banyak dicari orang, ya udah itu yang dimunculkan duluan. Akibatnya di Google Scholar itu tidak ada jaminan bahwa artikel yang muncul pertama adalah artikel yang terbaik. Jadi dari mana kita memasukkan kategori artikel terbaik? Biasanya kalau kita pakai logika jurnal, karena kami kebetulan pengelola jurnal, logikanya gini, jurnal yang bagus, editornya bagus. Bagus tuh ukurannya apa? Bagus ukurannya adalah editornya jago nulis. Satu. Yang kedua, editornya selain jago nulis, jago publish di artikel yang di jurnal yang lain. Jadi si editor itu punya publikasi di jurnal yang lain. Kita bayangkan orang jadi editor tapi nggak punya publikasi, kan aneh. Atau publikasinya sedikit, kan nggak layak jadi editor. Satu. Yang kedua, si jurnal itu editornya tingkat variasinya tinggi. Jadi misalnya nih, jurnal nasional editornya ada dari Pulau Jawa, ada dari Pulau Sumatera, ada dari Pulau Sulawesi, ada dari Papua, lengkap lah. Atau ada dari kampus-kampus besar. Kalau dia jurnal internasional, kita cek juga editornya beragam nggak? Lalu yang kedua, kualitas reviewer, seperti yang dibilang Pak Irwandi tadi. Reviewernya beragam nggak? Reviewernya punya publikasi nggak? Nah, maka logikanya jika editornya berkualitas, reviewernya berkualitas, artikelnya akan berkualitas. Maka pemerintah Indonesia membentuk pemeringkatan akreditasi Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, dan Sinta 1. Lalu ada internasional. Internasional terindeks, internasional tidak terindeks. Lalu ada Scopus, ada WOS, ada dua yang dipakai di Indonesia. Pertama Scopus yang suka jadi hantu bagi kebanyakan orang. Yang kedua itu WOS. Nah, kalau WOS ini rumit. Kami pun grogi kalau ingin menembus WOS. Tapi kita beruntung ada Scopus yang cukup mudah untuk ditembus. Scopus itu ada Scopus non-key. Scopus non-key itu maksudnya gini Bapak Ibu. Ada sebuah jurnal, apply ke Scopus untuk diindeks, maka butuh waktu 2 tahun untuk direview agar kuartilnya keluar. Jadi, itu adalah jurnal paling aman tempat kita publish. Sebetulnya, kenapa? Karena 2 tahun itu pasti aman. Karena 2 tahun itu jurnal itu pasti jaga kualitas. Itu jurnal non-key kalau kami menyebutnya. Setelah 2 tahun, maka akan keluar key-nya. Ada key 4, key 3, key 2, key 1. Namun, di Indonesia sekarang di PO-PAK yang baru, key-nya ini udah ditinggalkan. Kenapa? Karena key ini adalah kuartil yang mana sumber penghitungannya adalah dari sitasi. Jika sumber penghitungan dari sitasi, maka itu terlalu mudah untuk sampai key 1. Tadi ada
Pak, saya lupa, ada ya tadi yang bilang dari forum kita, ini ada dari UIN nih yang udah tembus Q1 nih. Iya, gampang tembus Q1. Gampang Bapak Ibu tinggal mainkan aja jejaring citasi. Tidak sulit nembus Q1. Membuat jurnal ada di Q1 itu nggak sulit. Waktu dia terindeks, pastikan semua jejaring pengelola jurnal Anda mensitasi artikel di situ. Udah nongkrong di Q1. Maka dari itu, Q itu bukan standar kualitas juga. Jadi selama ini orang taunya Q1, Q2, Q3, Q4, makin tinggi Q-nya, makin berkualitas artikel. Sebetulnya enggak. Kenapa kami berani bilang kayak gitu? Karena kami memang aktivis di bidang itu. Memang menggeluti itu. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin cari artikel di Scopus berkualitas, yang kita lihat apa? Yang kita lihat SJR-nya. Nah, apa itu SJR? SJR itu impact faktornya. Saya akan coba tunjukkan bagaimana mencari. Pertama kita bagaimana mendapatkan jurnal sasaran sekaligus mencari referensi dari jurnal berkualitas tinggi lah. Kita Bapak Ibu bisa mulai dari, nah oke, tahap pertama bisa buka SJR atau SJR Simago. Ini orang udah banyak lah yang kenal SJR Simago. Oke. Nah, saya ulangi lagi. Pertama buka SJR atau simagojr.com. Ini Simago nih siapa yang punya? Yang punya Elsevier. Simago ini saudara kandung dari Scopus. Jadi Scopus tempat mengindeks, Simago ini perusahaan untuk melakukan perankingan, pemeringkatan. Jadi ini mah yang punya masih Belanda. Kenapa Belanda? Elsevier itu punya Belanda. Jadi kalau dulu kita dijajah Belanda, ya kita sekarang dijajah Belanda juga. Sama-sama aja sebetulnya. Nah, kalau udah buka ini, Bapak Ibu, oke sebentar. Nah, saya geser dulu. Nah, oke. Nah, di sini. Gimana cara lihatnya? Kita bisa klik. Nah, ini tadi saya klik jurnal ranking atau home. Ini cara mencari. Nah, di sini ada Q1. Kita mulai, anggap aja kita ingin mencari tentang Art and Humanities. Oke, kita klik di sini. Nah, Art and Humanities, lalu kita persempit lagi, Art and Humanities lagi, biarkan si Magor bekerja. Nah, ini, saya akan perlihatkan. Kalau di Simagor, sudah ada pemeringkatan. Key-nya langsung diperingkatkan dengan SJR-nya langsung. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin mengutip artikel, ingin mencari referensi dari jurnal paling tinggi peringkatnya di Scopus, di Simagor, ya ini dia, Administrative Science Quarterly. Nggak ada logo kayak ginian. Nah, logo gembok kebuka nggak ada. Artinya apa? Artinya ini tidak open access. Apa arti tidak open access? Artinya artikelnya download harus bayar. Kita buka. Kita klik. Nah, ini sudah keluar. Saya akan tunjukkan di manakah. Nah, ini untuk ngecek kuartil. Ini untuk ngecek kuartil. Nih, Q1, Q1, Q1. Jadi, Sosiologi and Political Science. Nah, nih. Bapak Ibu yang ada di Kevisipan bisa ke sini. Yang ada Public Administration bisa di sini. Art and Humanities secara umum bisa di sini. Lalu, kita lanjut, itu key-nya. Nah, ini dia, SJR, Simago Journal Rank, atau yang sering disebut orang impact factor. Impact faktornya 13,2. Nah, 13,2 ini adalah impact factor yang sangat tinggi sekali. Menjulang. Cornell University Press. Oke, kita lihat. Ini negaranya di mana nih? Negaranya Amerika Serikat. Nah, begitu Bapak Ibu, kalau ingin melihat di Simagor. Lalu misalnya, balik lagi, jurnal rank, kita akan coba, jadi dari si jurnal yang tadi, Bapak Ibu, dari jurnal yang tadi, ingin nyampe tuh, ingin cari referensi-referensi di situ. Oke, mana tadi? Nah, udah. Lalu gimana masuk ke jurnalnya? Masuk ke jurnalnya mudah. Kita praktekin aja.
Nah, di sini ada biasanya ada homepage. Nah, ini homepage, halaman websitenya, kita klik. Nah, penerbitnya mana nih? Penerbitnya Sage. Sage Pub. Sage Jurnal. Nah, ini jurnalnya berbayar. Dicari di mana? Nah, ini bisa. Biasanya, coba kita lihat. Kalau di jurnal biasanya ada arsip. Kita coba di mana nih ngecek artikelnya. Jurnal info mana? Abstrak, Permi Editoria, MN Scope. Oke, resource, editor, browse. Nah, kita coba select art, select disiplin. Nah, bisa dipilih nih. Bisa dipilih disiplin ilmunya, social science and humanities. Subjek, kita persempit lagi. Oke, kita persempit misalnya mau ambil, ini deh, saya sukanya gender studies. Oke, biarkan dia loading. Siap. Nah, ini misalnya feminist review. Kita about this journal. All issue. Nah, ini dia. All issue. Ini untuk melihat volumenya lah kalau di jurnal Indonesia mah volume dan number, volume dan nomor. Kita ambil aja ini satu current issue. Oke. Kita coba lihat. Nah ini kebuka nih, kebuka. Ini bisa berarti. Ini ada kebuka biasanya bisa. Kita coba. Nah, seperti yang Pak Irwandi tadi bilang nih. Abortion in Irlandia. Coba judulnya kan sebetulnya nggak pakai RT RW tuh. Judulnya seolah-olah Irlandia, tapi benar nggak dia kira-kira penelitiannya satu Irlandia? Saya nggak yakin juga. Biasanya yang kayak gini-gini penelitiannya di satu provinsi atau satu distrik. Kita lihat, kalau ada ini PDF, oke bisa di-download PDF-nya. Coba kita klik open access, ternyata bisa dapat. Kita cari ini, bisa nggak? Nah, ini nggak bisa. Nah, kalau kita ketemu yang kayak gini, berarti kan ini berbayar nih, access option, bayar udahlah. Seperti yang Pak Irwandi bilang tadi, copy-in doi-nya, lalu taruh dia di si-hub tadi. Copy-in doi, taruh di si-hub tadi. Itu untuk mencari jurnal, referensi dari jurnal terindeks Scopus. Lalu kenapa saya arahkan ke sini dulu? Karena gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menembus yang namanya jurnal itu, misalnya jurnal itu Q3 atau Q4, referensi yang digunakan ya jangan Sinta 2, jangan Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, atau tulisan kita yang baru nongkrong di jurnal ISSN KUM 10, jangan. Referensi dari mana? Referensinya ya dari Q3. Dari mana lagi? Dari Q2, dari Q1. Kalau betul-betul ingin nembus jurnal Q4. Kalau kita nulis di Q3, targetnya nih jurnal Q3 misalnya. Nulisnya ya harus minimal Q3 referensinya, Q2, Q1. Gitu. Kenapa? Karena gini, cara berpikir editor adalah kayak gini. Ketika artikel jurnal masuk, dia nggak akan baca isinya. Nggak ada waktu buat baca isi. Dia hanya lihat judul, abstrak, keyword, lalu dia scroll down ke bawah, lihat referensi. Kalau dia lihat referensi Bapak Ibu, ini mah referensinya Timor Timur, Timor Leste, Papua nih gini, yang enggak akan taruh samping. Nah, jadi pastikan referensi kita referensi terbaik. Pastikan referensi terbaik. Maka mulailah kita dengan menentukan topik tadi satu, yang kedua yang mencari jurnalnya.
mencari jurnal yang digunakan untuk referensi. Nah, ini untuk kalau kita bicara Scopus-Scopusan. Kita bisa cari di SJR. Cuman kerja ini memang lebih panjang daripada cara Pak Irwandi tadi. Kalau cara Pak Irwandi tadi simpel sekali, buka Google Scholar, selesai urusan. Lalu bagaimana kalau untuk nulis Sinta-Sinta? Nulis Sinta-Sinta, Bapak Ibu ya tinggal buka. Sinta-Ristek Brin. Kalau dulu namanya Sinta-Ristek Dikti. Nah, ini kalau ada yang belum berkenalan, ini Sinta. Kita buka. Ini untuk bisa digunakan untuk mencari target jurnal, bisa digunakan untuk mencari referensi jurnal. Oke, udah kebuka. Paling pemuncak di Indonesia ini berarti ITB, lalu UI, UGM, IPB, ITS, Brawijaya, Undip, UNS, Unair, dan Unhas. Nggak ada UIN, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, untuk mencari jurnal, kita tinggal klik source di sini, lalu klik jurnal. Saya ulangi, buka Sinta-Ristek Brin, klik source, klik jurnal. Nah, di sini akan muncul nih S1, S2, S3, S4, S5, S6. Artinya apa? Artinya ini pemeringkatan pengindeks jurnal. Jadi ada mulai dari Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Oke, kita ini dulu. Kalau Bapak Ibu adalah pemula, nah, kita bicara, saya belum pernah nulis jurnal, atau jurnal baru sebiji, tembusnya misalnya ISSN, atau saya sedang berburu kum. Untuk apa kumnya? Untuk naik pangkat, berburu kredit misalnya. Hanya untuk ngumpul-ngumpulin angka kredit. Saran saya jangan pernah Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Jangan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sedang berburu kum. Berburu kum artinya apa? Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, artikelnya terbit di banyak jurnal. Maka main di mana? Main di Sinta 6. Berapa kumnya? Kumnya 15. Oke, nah main di Sinta 6. Jangan main. Jadi kebanyakan gini, kebanyakan penulis itu, apa namanya ya, baru mulai mainnya itu udah Sinta 2 langsung. Baru mulai nih, udah main Sinta 2. Kalau saya nyebutnya biasanya, yuk Liga Antar Kampung aja dulu, Liga Tarkam. Anda Cristiano Ronaldo bukan, Atep bukan, Bambang Pamungkas bukan. Kalau bukan Bambang Pamungkas, jangan coba-coba main Liga Nasional. Mainnya Liga Antar Kampung. Misalnya Asep Budi Muhyiddin misalnya. Ya udah, mainnya Liga Antar Kampung dulu kalau belum pernah nulis. Ini untuk apa? Untuk penulis pemula. Tapi kalau merasa diri, saya Sinta 6 udah pernah, Sinta 5 udah pernah, Sinta 4 pernah, geus jago lah misalnya udah jago, ya udah tembak Sinta 2. Nah, ini Sinta 6. Kita lihat ada berapa Sinta 6 ini. Cukup banyak. 165. Nah, bayangkan ada 165 jurnal Sinta 6 yang kalau kita punya artikel yang dengan metode studi kajian pustaka aja, kita terbitin nih 156, 15 aja kita tembak 15. Kali kum 15, udah kukumpul kum 225. Kenapa ke Sinta 6? Karena tembusnya lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena dia masih Sinta 6. Jadi hukum pasar berlaku. Oke, kita coba yang mudah. Administrasi. Ada nggak? Ini kajian-kajian administrasi publik. Ini ada nih. Administratio, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Impact-nya 0,28. Nah, kalau Bapak Ibu masih kurang pede, turunin. Ambil yang impact-nya 0. SJR tadilah istilahnya. Ambil 0. Nah, ini Jurnal Manajemen Administrasi Rumah Sakit Indonesia. Jurnal Administrasi Negara. Nah, ini. Udah bisa dipakai ini nih jurnalnya. Untuk apa? Untuk nambah-nambah kum. Untuk nambah kum dalam waktu kilat. Kenapa dalam waktu kilat? Karena penulis-penulis mahir, penulis-penulis yang jagoan biasanya nggak mau lagi nyentuh-nyentuh Sinta 6. Nah, kita sebagai pemula, termasuk saya juga, itu mainnya di jurnal rendah aja. Kenapa? Karena kumnya besar, 15. Bayangin kita punya 3 Sinta 6, kumnya 45. 45 itu lebih tinggi daripada Scopus Q1. Scopus Q1 cuma 40, bayangin. Modal untuk Q1 itu, wah, aduh, luar biasa lah pokoknya. Nah, ini, Juan satu nih, website. Yang punya umrah.
temannya Pak Haji Engkus ini kayaknya nih, Maritim Raja Ali Haji. Nah, klik website. Mudah-mudahan nyambung. Oke. Oh, nyambung. Alhamdulillah. Udah volume 7. Oke, kalau dari lihat websitenya, jurnal ini dikelola. Oh, jurnal ini punya niat jadi Sinta 2. Saya yakin sekali. Jurnal ini punya niat jadi Sinta 2. Maka Bapak Ibu, kalau main di jurnal ini enak nih. Tapi Pak Afid, saya kajiannya nggak administrasi negara. Nah, ini yang biasanya salah paradigma. Jadi Bapak Ibu yang misalnya kajiannya keislaman, bisa masuk nggak ke sini? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Karena tinggal di senggol-senggol. Judulnya tuh nyenggol-nyenggol aja. Coba, patologi birokrasi, analisis penerapan etika, tren korupsi. Nah, Islam kan bisa bahas korupsi. Religious studies kan bisa bahas korupsi juga. Psikologi bisa bahas korupsi juga. Apalagi antropologi bisa bahas korupsi juga. Apalagi banyak. Hampir mungkin ilmu komputer bisa bahas korupsi. Ilmu pertambangan bisa bahas korupsi. Semuanya bisa bahas korupsi. Analisis kebijakan nih, masuk nih. Anda orang kesehatan masuk, Anda orang agama masuk, Anda orang mana lagi? Kajian antropologi, sosiologi, semuanya lah, pendidikan, kebijakan kan masuk. Jadi bisa. Nah, salah cara berpikir adalah kebanyakan orang begini. Oh, saya ini adalah orang agama. Maka saya cari jurnal agama. Nah, itu salah. Nggak kayak gitu. Nggak mesti kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita bentrok sesama autor yang mencari jurnal agama. Nah, kalau kitanya pemula gimana? Kalau kitanya pemula ya kita hancur. Kalah sama yang senior-senior artikel. Mengapa kalau main ke jurnal lintas bidang ilmu itu besar peluang? Karena kayak gini. Nilai jurnal akan meningkat jika penulisnya itu bidang ilmunya beragam. Ya, orang menyebutnya lintas disiplin ilmu. Nah, gitu. Jadi memang aturan yang bikin kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa main di Sinta 6. Oke, kita back. Kembali. Nah, misalnya, untuk menulis di Sinta 6, ya kita artikelnya referensi Sinta 5, 4, 3, 2, 1. Jangan artikelnya Sinta 6 lagi. Lalu artikel Sinta 6 pakai buat apa? Artikel Sinta 6 pakai buat nembus jurnal nasional ber-ISSN dengan KUM 10. Lanjut, misalnya S2, S3 sama aja. Pada prinsipnya, caranya sama. Bapak Ibu ingin mencari referensi dari jurnal dengan cara yang sama, ingin mencari jurnal sasaran juga dengan cara yang sama. Untuk Scopus kita buka SCR, untuk nasional akreditasi kita buka Sinta. Lalu Pak, saya masih kebingungan nih. Sinta saya nggak bisa tembus. Scopus apalagi, kemana lagi? Artikel ini harus dibuang. Nah, gampang. Artikel itu kita buang ke sini. Saya kasih rahasia-rahasianya. ISSN, LIPI. Nah, ini. Database jurnal yang belum terakreditasi. Nah, gini cara carinya. Intinya sih cuma di cara cari-cari doang. Oke, dari sini kita main ke nih, daftar ISSN yang telah diterbitkan. Kenapa harus dari ISSN LIPI? Karena gini, kalau Bapak Ibu terbit di jurnal yang tidak ada ISSN-nya atau belum ada ISSN-nya, itu KUM-nya nggak ada. Kenapa KUM-nya nggak ada? Karena tidak dianggap jurnal ilmiah. Oke, itu hanya tulisan populer. Nah, ini dia. Lalu gimana cara menyaring itu udah akreditasi apa belum? Gampang. Tahun permohonannya kita lihat. Main di 2 tahun terakhir. Jadi kenapa saya bilang 2 tahun? Karena gini, syarat jurnal untuk diakreditasi itu umur ISSN-nya udah 2 tahun. Jadi kalau umur ISSN-nya belum 2 tahun, maka pasti belum terakreditasi. Hukumnya kayak gitu. Oke, kita lihat yang terbit ISSN 2020 aja. Nah, ini. Nah, nih. Ini saya jamin lah, ini jurnal-jurnal ini gampang lah nembusnya nih. Ini pasti jurnalnya senasib dengan jurnal yang saya kelola. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau ini juga, boleh saya promosi sedikit. Saya baru diberikan hadiah kepercayaan mengelola jurnal dari awal.
Nah, ini jurnal jurusan manajemen, nama jurnalnya komitmen. Nah, ini jurnal ini belum pernah terbit. Baru mau terbit volume 1 nomor 1. Nah, jurnal-jurnal jenis seperti ini adalah jurnal fakir artikel namanya. Jadi mereka sangat berharap penulis itu ada yang ngirim artikel. Sangat berharap. Jadi kalau artikel datang itu nggak akan mungkin disia-siakan. Bayangin. Nah, di jurnal seperti ini, kumnya berapa? Kumnya 10. Coba bayangin, kita lihat. Selama 2020, ini aja ada 25 jurnal. Bayangin 25 jurnal. Kita punya 10 artikel, lempar ke sini. Berapa kum dapat? Dapat kum 100. 10 kali 10. Itulah yang dilakukan oleh siapa? Oleh Bapak Haji Engkus. Nah, ini gaya main Pak Haji Engkus. Dari mana Pak Haji Engkus tahu? Ya dari kami-kami juga Pak Haji Engkus ya. Ini cara mainnya. Lihat ya, saya lihatkan efeknya. Efeknya ke Bapak Ibu. Kenapa Pak Engkus tadi dibilangnya Raja Sinta II? Karena begini. Oke. Licik Pak Engkus mah. Ya. Nih, Engkus. Oke, kita lihat. Bapak Ibu, kalau saya aja biasanya tercengang nih. Lihat dengan jumlah artikelnya Pak Engkus. Padahal saya konsultan nih, bandingin dengan saya nanti. Jumlah artikel Pak Engkus. Nih Dokter Engkus. Kita bongkar-bongkaran sedikit. Biar Lebih Pak 40 Pak Leo. Hah? Lebih 40. Bukan lebih 40. Hampir Pak Haji. 60 itu. Hampir 70. Udah 70. Waduh. 69 biji, bayangin artikelnya 69 biji udah terbit. 4 bulan yang lalu baru 20 itu. Nah, bayangin. Mainnya gimana? Mainnya ya kayak gitu. Bayangin kalau saya yang ngaku-ngaku konsultan. Nah, ini kita bongkar-bongkaran aja. Nah, lihat. Nih, saya sendiri. Hebat kudasi Pak Engkus mah Pak Leo. Iya, betul. Nah, saya sendiri baru berapa biji? Cuman 13. Bayangin. Yang pernah ngajarinnya aja baru 13. Yang diajarin udah 68. Nah, maka metode-metode sejenis ini akan sangat dahsyat kalau Bapak Ibu terapkan. Mainnya di mana? Oh, saya pemula. Mau ngumpul-ngumpulin kum, yang mainnya ISSN. Nih, kita coba ya. Jurnal Teologi Pendidikan. Nah, Economic Development. Oke, coba. Biasanya ada link jurnalnya. Di sini tuh lengkap. Ada link jurnalnya. Oke. Oh, nggak bisa dijangkau. Kita lakukan seperti ini. Hapus ininya. Coba. Telusuri ulang. Nah, masuk ke sini. Kita carilah jurnal tadi di e-jurnal UNIP. Universitas Bengkulu. Maka dengan cara-cara seperti itu, Bapak Ibu akan dapat sasaran target untuk publikasi. Jadi bayangin nih, ini WFA aja udah hampir 2 bulan. Masa satu artikel aja belum ke-submit kan kelewatan. Bahaya. Saya juga kayak gitu sih, belum ini juga, belum ada yang terbit juga. Jadi dengan metode ini Bapak Ibu bisa menerbitkan artikel ya minimal dapat kum 10, ngisi LKD, BKD atau sekedar nambah kum, persiapan bisa dilakukan. Mungkin oke, saya stop yang ini. Segitu dari saya. Tempat mencari jurnal, sasaran jurnal, ada banyak. Saya masih ingat ada bahasa dari Pak Dekan saya, gini, jumlah jurnal itu lebih banyak daripada jumlah artikel Anda. Jadi kalau Anda bingung tempat menerbitkan jurnal, maka itu aneh. Jumlah jurnal lebih banyak dari jumlah artikel Anda. Itu hukumnya. Maka kalau bingung tempat nerbitin, aneh itu namanya. Oke? Sekian dulu, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silahkan angkat tangan, nanti saya hidupin mic-nya. Baik, senior saya, Pak Fajar, mangga. Silakan. Siap. Hatur nuhun, Bung. Pangkus telat informasinya, rahasiana kabongkar ayeuna. Tapi baguslah penyemangat itu. Izin bertanya nih, tadi ada statement dari Bung berkaitan dengan apa? POK, 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 POK,
apa tadi itu kuartil diabaikan. Oh Itu iya, iya. gimana tuh? Ya, betul. Jadi gini, Itu tertarik tuh. dalam POPAK 2019 yang terbaru, itu kalau Widya Iswara, saya nggak tahu, mungkin nggak kena kayaknya kalau Widya Iswara. Tapi kalau dosen kena semua. Dalam POPAK terbaru itu Indonesia sudah lebih maju sedikit. Kenapa? Karena sudah mengabaikan kuartil dan pindah ke impact factor. Kenapa saya bilang maju? Karena kuartil ini bisa dimainkan. Sekali lagi, kuartil ini bisa dimainkan. Caranya kayak gini, anggap kita yang 31 orang ini pengelola jurnal. Lalu kita bisik-bisik, kalau ada artikel saya terbit, tolong disitasi oleh jurnal Anda ya. Bayangkan, 31 ini bekerja sama saling mensitasi secara ilegal. Kok secara ilegal? Ya kan tanpa seizin penulis. Kayak buser ya. Ya, atau bikin aturan. Kalau mau terbit di jurnal kami harus sitasi minimal 5 dari jurnal ini. Kan bisa-bisa aja. Jadi konco-koncoan, kongsi-kongsi, udah naik side score, naik skor sitasi, kuartil naik. Jadi nggak main, kuartil itu nggak main, asli nggak main. Jadi yang main mana? SJR. SJR itu apa? Impact factor. Nah, impact factor ini algoritma cara menghitungnya itu lebih sulit daripada kuartil. Setahu saya dari teman-teman yang bergerak di bidang ini, nah coba Pak Irwandi angkat dulu bajunya. Angkat bajunya Pak Irwandi biar teman-teman tahu apa sebutannya. Ke atasin. Nah itu dari teman-teman Mafia Scopus. Nah ini info langsung dari mafianya ini. Dari teman-teman Mafia Scopus, makasih Pak Irwandi. Itu memang side score itu bisa dimainkan. Saya berani jamin bisa dimainkan. Karena apa? Karena orang bisa kongsi-kongsi. Nah, lalu SJR belum bisa dimainkan. Belum bisa dimainkan. Itu senior jawabannya. Iya. Siap? Iya. Nah, terus jadi dalam kuartil diabaikan, jadi main ke SJR gitu. Main ke SJR. Tapi biasanya di periode kedua review, jadi SJR itu direview sekali 2 tahun. Nah, SJR itu direview sekali 2 tahun. Masuk ke periode kedua, biasanya udah agak mulai bener tuh antara SJR dengan kuartilnya. Nah, jadi kalau ada yang lihat IJIMS itu kan SJR-nya 0,1 berapa gitu kalau nggak salah. Tapi ada di Q1, bayangin. Kok bisa ada di Q1 SJR-nya? Ini mohon maaf kalau ada teman-teman IJIMS, kok bisa ada di Q1 sementara impact factor cuma 0, sekian. Impact factor 0, sekian tuh ya impact factor rendah lah istilahnya. Walaupun kumnya sama. Sekali lagi, kumnya sama. Kumnya tetap 40 gitu. Gitu senior, siap? Jadi SJR sama kuartil tuh beda domain ya? Ya, beda ruang. Beda cara menghitung. Oke. Nah, jadi aturan POK sekarang tuh kuartil ditinggalkan, mainnya di SJR gitu. Betul. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau jadi guru besar, itu ada klausul baru, kalau Anda asisten ahlinya sudah lebih dari 20 tahun, maka untuk jadi guru besar cukup pakai jurnal terindeks Scopus dengan SJR di atas 0,1. Nah, yang punya 0,1 itu ya biasanya Q4. Kalau lebih mudahnya bahasanya kayak gini, cukup Q4, 0,1 ke atas, impact faktornya udah bisa dipakai guru besar dengan aturan terbaru. Tapi kalau dengan aturan yang lama, ada bahasa Q3. Ada bahasa Q3. Cuman di aturan yang baru itu udah ditinggalkan. Jadi rata-rata ke Gubes sekarang pakai SJR, pakai aturan terbaru gitu. Kecuali ada perubahan, saya nggak tahu kecuali ada perubahan. Ya. Biasalah kalau perubahan itu sunatullah. Siap. Baik, terima kasih Pak Fajar. Sebentar mantap, Pak Hari. Mantap. Sebentar Pak Hari, ke Pak Gushar dulu. Silakan Pak Gushar. Nah, terima kasih. Ada hal yang sama nanti yang disampaikan dengan Pak Ari, karena saya dengan Pak Ari sama-sama dari ini ada juga di grup ini Pak Toto baru masuk dari Jogja, ini dari suara utama ya, mungkin kalau di akademisi profesor. Saya termasuk di suara yang naik pangkat karena tulisan ya, makanya setelah sampai di ujung itu pengen berbagi ke semua teman-teman ya. Bahkan tahun ini saya membuat gerakan pengentasan doa KTI ya. Jadi maaf, ini mohon maaf mungkin sudah ada yang tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Yang pertama bahwa kalau kita menjadi anggota Perpustakaan Nasional,
kita bisa masuk di sana ada air resource atau boleh saya tampilkan? Lanjut Pak. Tampilkan Pak, tampilkan. Saya tampilkan. Ya kebetulan saya ini sedang di komputer ya. Ya. Sebentar. Ini karena ketutupan ininya ya. Ini kalau kita masuk ke perpustakaan nasional, nanti kita sudah ada numbernya kita tulis, kemudian nanti ada air resource. Misalnya kalau saya kan kebetulan bidangnya hukum pajak ya. Nah itu perpustakaan nasional itu langganan berbayar ya. Jadi rakyat boleh mengakses. Ya. Jadi mungkin yang ragu-ragu tadi mendapatkan dari Skyhub itu mungkin kalau ada di sini ya anggap aja itu ambil dari perpustakaan nasional atau dibayar dari APBN. Dari APBN ya, jadi sah lah ya. Walaupun saya juga pakai Skyhub ya, karena artikel. Jadi saya bilang gini, ketika saya ngambil Skyhub itu saya beralih dari kapitalis ke sosialis ya. Paradigma saya sosialis. Saya itu tidak ada hak pribadi. Makanya kalau papernya kapitalis kan untuk obligasi aja. Nah, oke. Yang kedua, mungkin kalau mau diketahui, saya ini sedang mengerjakan paper tentang keadilan. Ada pengolah data kualitatif namanya NVivo. Jadi kalau saya punya paper di sini 122 paper dan buku, karena saya sedang mencari teori keadilan dari Aristoteles, ini saya ketik di sini, kemudian nanti run. Nah, dia membantu sekali. Buku-buku yang ada kata-kata Aristoteles itu ada di sini. Dan kalau kita klik, dia akan masuk ke halaman berapa. Nah, ini membantu kita untuk review literatur. Oke. Yang kedua, ini karena beragam ya, mungkin ini yang terakhir. Citation, kalau yang tidak terbiasa dengan Mendeley, kalau pakai Word, jadi citation-nya itu sudah ada di menu reference ini. Semua referensi yang sudah saya pakai itu ada di manager sini. Nanti kalau mau saya pakai tinggal di copy ke sini. Ya. Nanti kalau di citasi ya tinggal diklik aja nanti di sini di reference insert citation ya nanti ada di sini semua. Nah ini mempermudah ketika kita membuat daftar pustaka karena nanti diklik aja kalau mau aktif juga seperti itu. Nah, ini mohon maaf nih karena anggotanya banyak tadi saya lihat ada yang menanyakan jadi yang saya tahu saya sampaikan. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Kabar baik, semangat Bapak Ibu dosen, karena angka kreditnya gede-gede ya. Kita suara itu mau Sinta 1, mau Sinta 6, tetap dihitung 10 ya. Angka kredit. Terima kasih. Monggo. Siap. Mohon di ini Pak, di N itu. Iya. Nah, siap. Oke. Baik, tadi ada Pak Hari. Mana? Oke, Pak Hari. Silakan, Pak Hari. Ya, terima kasih Mas Leo. Siap. Ya, tadi saya menyimak, tambah mules menurut saya, Pak. Mulesnya gini. Jadi kita lebih, terutama saya, susahnya itu di tadi, citasi referensi tadi. Jadi barangkali kalau yang kompetensi atau isi kontennya itu bisa yang bersangkutan, itu bisa memperbaiki. Tapi kalau yang sitasi ya, referensi itu kan harus ada kiat-kiat khusus, ada trik-trik khusus sehingga lebih mudah kan begitu. Kan itu bisa dilakukan yang memang sudah berpengalaman. Jadi menurut saya kita ada bagi tugas begitu. Kalau yang penulis itu di kontennya dikuatkan, mulai dari metodologi, isinya dan analisanya dikuat. Tapi begitu masuk ke referensi itu nyerah deh karena susah itu. Lantaran itu barangkali mohon dibantu, didampingi yang khusus mencari referensi tadi. Ternyata ada rumusnya, ada macam-macam, mules saya tadi. Jadi biarlah kita lebih produktif di konten, karena kalau tidak berpengalaman di citasi referensi itu justru memakan waktu dan membuat kita frustasi, begitulah kalau saya tadi. Karena apa? Karena itu kan perlu keterampilan teknik khusus yang berpengalaman. Ibarat nyetir itu kan sudah tahu rutenya, sudah tahu formulanya lah. Kita belum tahu. Biarlah kami yang bertanggung jawab terhadap di kendaraannya, isinya seperti apa, yang betul-betul sesuai kualifikasi, tapi begitu masuk ke mencari referensi yang cocok dengan yang dituju, tolong dipandu. Kira-kira begitulah. Pokoknya manut yang masalah itu aja lah. Karena kalau kami harus nyari, tambah lama. Tambah nanti, nggak sampai ronde kelima sudah nyerah. Itu lempar randuk. Gitu Mas Leo ya, barangkali itu bisa membantu memotivasi supaya kami tidak lempar randuk, supaya kami lebih konsen di
produktif di tema-temanya yang itu begitu masuk ke referensi, tolong dibantu oleh tim gitu aja. Oke. Itu Mas Leo dan yang lain mohon responnya. Makasih. Siap, siap. Baik Pak Hari, memang salah satu, saya dapat bocoran-bocoran itu dari editor luar, salah satu kelemahan kita dari penulis Indonesia yaitu, pertama, tidak tangguh, kedua, tidak sabar. Pertama, kurang tangguh atau kurang sabar lah. Oke, baik Pak, nanti mungkin Pak Angkus, masih ada Pak Angkus? Oke, Pak Angkus boleh saya dijadikan admin di grup Ngaji Jurnal nggak? Nanti saya akan share link untuk bergabung di grupnya di Zoom ini, barangkali kita bisa lanjutkan. Tadi saya kira bagus sekali dari Pak Gushar, saya justru baru dapat ilmu dari Pak Gushar. Mungkin di pertemuan Zoom kita berikutnya, mungkin nih kalau mau, di pertemuan Zoom kita berikutnya, di Zoom Minar berikutnya, bolehlah Pak Gushar yang isi ini. Tadi ada ilmu yang paten tadi dari Pak Gushar. Boleh Pak Gushar, gimana? Oke, silakan Pak Gushar, boleh? Oh iya, iya. Oh gini, nanti disesuaikan dengan jadwal ya, karena Siap. di instansi saya ini sedang ada diklat perjabatan ya, Latsar. Ini juga online semua, jadi kalau hari kerja kadang-kadang harus jauh-jauh hari ditentukan dulu. Oke, Ya, nanti siap. mana yang perlu untuk saya, nanti saya bersedia aja. Tapi kalau maksud saya begini, Pak Leo sudahlah main yang media ke atas lah, yang apa itu namanya? Kalau di dosen itu namanya lektor kepala ke atas lah ya. Nah, saya main di bawah aja. Maka saya bilang target tahun ini saya itu pengetasan duafa KTI. Ya, siap. Di Jogja itu saya cari mahasiswa yang terkendala skripsi siapa, datang ke saya. Ini saya bantu saya di belakang banyak referensi. Nah, nanti mungkin kalau bagi gitu aja. Oke. Saya di bawah, Mas Leo yang di atas. Siap, Pak Gushar. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi terkait yang materi yang tadi? Atau ada yang ingin berkeluh kesah menyampaikan apa kendala-kendala dalam menulis? Mungkin kalau ada yang bisa jawab, kita jawab bareng-bareng. Angkat tangan aja Bapak Ibu, silakan. Mohon maaf, mumpung ketemu, saya background-nya sarjana hukum. Jadi yang sarjana hukum kan punya metode sendiri, ya kadang-kadang memang susah dipahami oleh teman-teman yang lain. Tapi kalau ada yang mau bergabung, join meneliti hukum, nanti bisa dengan saya. Mantap. Mantap itu, Pak. Oke, bentar. Oke, sip. Kalau jam sudah menunjukkan jam 5:05, kalau memang tidak ada pertanyaan atau yang menanggapi, ada? Mungkin kita selesaikan, kita minta sedikit. Oke, nggak ada. Kita minta closing statement aja dari ini, dari Pak Irwandi. Silakan Pak Irwandi. Ya, baik teman-teman sekalian. Tadi kita sudah share sedikit pengalaman dan trik untuk sederhana sebetulnya masih dasar bagaimana tentang mencari referensi, kemudian bagaimana cara membuat daftar pustaka yang sering diminta oleh jurnal, yaitu formatnya APA. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sederhana tersebut bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian. Bagi yang sudah levelnya lebih tinggi, mohon maaf ya, karena memang hari ini masih baru tahap pertama, jadi kita mulai dari dasar dulu ya. Mungkin ke depan di Zoominar berikutnya kita akan bahas yang lebih lagi levelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kalau ingin memang bergabung ke grup, tadi saya ninggalin nomor WA, Bapak Ibu boleh chat, nanti kita akan masukin ke grup. Barangkali minggu depan, rencana sih, kalau nggak minggu depan ya bulan depan, kita akan bareng-bareng lagi secara online. Saya sebagai host, mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan pertemuan Zoominar hari ini dapat bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ada yang ingin file sertifikat,
Kalau masih nggak bisa ambil di room chat, bisa ambil di Google Drive linknya tadi. Kalau masih nggak bisa, silakan di chat aja langsung ke saya. Saya akan kirimkan file sertifikatnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.